Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik yaitu tema 7 subtema 1. Tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 1-nya yaitu pemimpin ada di sekitar kita. Anak-anak, pada subtema 1 ini kita akan membahas yaitu pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3 yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dibuatlah hubungan kerjasama internasional, yaitu ASEAN. Nah, negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara ASEAN mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Nah, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Perhatikan, 1. Pendiri AFTA merupakan kerjasama perdagangan di ASEAN didirikan pada tahun 1992 di Singapura. Bertujuan untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas, meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN. 2. Yaitu melakukan perdagangan bilateral dengan negara lain. Perdagangan bilateral itu dilakukan oleh dua negara. Dilakukan oleh dua negara. Tujuannya yaitu apa, Nak? Untuk memperoleh keuntungan. 3. Melakukan kegiatan ekspor impor. Ekspor itu merupakan kegiatan pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu merupakan kegiatan pemasukan barang dagangan dari luar negeri. Enak ya. Keempat yaitu menyelenggarakan pertemuan Menteri Bidang Ekonomi. Ini merupakan solusi untuk membahas masalah ekonomi yang sedang dialami oleh suatu negara. Yang kelima yaitu melakukan di sektor industri. Yaitu kerjasama industri yang dilakukan untuk apa? Meningkatkan investasi, mendorong ahli teknologi, serta meningkatkan keterampilan negara. Nah ya, sekarang kita lanjut yaitu pembelajaran keempat, yaitu kerjasama dalam bidang politik negara ASEAN. Nah, kerjasama ini didasarkan pada sistem hukum internasional. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara ASEAN. Perhatikan anak-anak lebih lanjut. Ini ada beberapa instrumen politik untuk melakukan kerjasama. Perhatikan. 1. Kawasan damai, bebas, dan netral, ZOPFAN. Ya, ini merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara.
Enak ya. Tetapi ini mencakup kawasan mana? Asia Pasifik yang lebih luas. 2, yaitu persahabatan dan kerjasama TAC. Ini ini mempunyai tujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini TAC ini mengatur mekanisme penyelesaian konflik antara negara-negara yang terlibat secara damai. Jadi, anak ya, yang perhatikan lanjut yaitu ketiga, yaitu zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara, ZANBFZ. Ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Ya. Lanjut yaitu 4, ASEAN Regional Forum atau ARF. Ini merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN. Sekitar tahun berapa, nak? Iya, betul. 1994. Itu sebagai wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan apa, nak? Politik dan keamanan di kawasan. Yaitu serta bisa juga untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara ASEAN. Itu nak ya. Sekarang yaitu lanjut yaitu peran Indonesia dalam kerja sama politik di ASEAN. 1, mengikuti yaitu peran Indonesia dalam kerja politik di ASEAN ya, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Yaitu merupakan suatu pertemuan rutin para Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini biasanya membahas kerjasama dan diplomasi politik, terutama di bidang apa, nak? Iya, pertahanan dan keamanan. 2, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Ini sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. 3, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Ini perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama untuk memulangkan tersangka ke negara asal. Jadi memang ada yang tersangka, yang tertangkap lalu dikembalikan ke negara asal. Itu perjanjian ekstradisi. 4, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, dengan adanya perjanjian ini anak-anak, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan atau bahkan membuat senjata nuklir. Jadi kita dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. 5, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Ini bertujuan menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Ya. 6, ikut kerjasama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Nafsa tahu ya anak-anak? Apa nafsa? Iya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Ya, ini untuk mencegah masuknya nafsa di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. 7,
ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Ini penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama untuk mempertahankan stabilitas politik di negara yang sedang terlibat konflik. Nah ya, selanjutnya yaitu dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki peran penting sebagai berikut. Ya, peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Nah, perhatikan. 1. Sebagai tuan rumah Jakarta Informal Meeting, JIM. Ya, merupakan pertemuan informal nih, pertemuan yang dilangsungkan pada tahun 1988 sampai 1989 itu untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. 2. Sebagai pemerakasa dan tuan rumah pelaksanaan formal ASEAN Foreign Ministers Meeting atau IAFMM. Enak ya. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, biasanya negara-negara ASEAN, enak ya. Tuh. Ketiga, yaitu mengirim pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda ke-4 dan ke-5. Tahu nak ya? Ini pengiriman pasukan ini untuk apa nak? Iya, untuk menyelesaikan konflik perang saudara di mana? Betul, di Vietnam. Lanjutnya, yang 4, sebagai penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam. Ya nak ya, ini tahun berapa? Kalian ingat nggak? Betul, sebagai penengahnya tahun 1976 sampai 1979. Ya nak ya, itu peran nyata Indonesia ditunjukkan dengan menyediakan Pulau Galang sebagai tempat bagi pengungsi. Ya nak ya, itu Pulau Galang itu ya. Nah, yang kelima yaitu sebagai penengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation, yaitu MNFL. Nah, ini perannya di sini sebagai penengah. Indonesia bisa mendorong pihak yang terlibat konflik untuk berdamai. Jadi sebagai penengah Indonesia. Keenam yaitu mendesak Myanmar agar lebih menghargai hak asasi manusia. Tuh, ini mendesak, sekali lagi mendesak Myanmar agar lebih menghargai hak asasi manusia. Tuh. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kuisnya di e-learning. Sekian anak-anak, insya Allah kita dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.